Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampun mata kuliah Bapak Muhammad Hilmi, Bapak Dede Irwan, dan Bapak Ester Putra Akbar. Saya Rizka Purnama Indah Fitmatan, bimbingan dari Bapak Muhammad Hilmi, akan menjelaskan hasil rancangan dari mata kuliah studi perancangan terpadu, yaitu merancang sekolah menengah kejuruan. Dari SMK atau sekolah menengah kejuruan adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau MTS atau bentuk lain yang sederhana. Jurusan-jurusan yang tersedia di SMK antara lain ada teknologi dan rekayasa, ada bisnis dan manajemen, ada pariwisata, ada kemaritiman, dan masih banyak lagi. Adapun tujuan dari SMK yaitu mempersiapkan peserta didik dengan membekali pengetahuan dan keterampilan untuk dapat sesuai dengan keahlian daya saing yang tinggi untuk memasuki dunia kerja. Selanjutnya, pada perancangan sekolah menengah kejuruan ini, kami menggunakan jurusan pariwisata. Definisi dari jurusan pariwisata yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata, serta usaha-usaha yang berkaitan dengan bidang tersebut. Selanjutnya ada standar sarana dan prasarana SMK, sekurang-kurangnya mencakup standar lahan, standar bangunan, standar ruang pembelajaran umum, standar praktik, standar ruang pimpinan dan administrasi, dan ada standar ruang penunjang. Adapun cakupan studi yang kami masukkan di sini, yang pertama ada perhotelan, yang kedua ada tata kecantikan, yang ketiga ada tata boga. Ruang-ruang yang dibutuhkan masing-masing prodi, ada ruang teori, lab bahasa, perpustakaan, ruang komputer, ruang SBK, ruang serbaguna, lab IPA, ruang pengantar pariwisata, ruang praktik. Dari analisis tapak, kesimpulannya yang pertama ada arah angin. Dari analisis dapat disimpulkan bahwa angin tersebut dapat membantu memberikan hawa sejuk pada area tapak, tetapi tidak menyeluruh terhadap bangunan SMK-nya. Karena SMK dibangun dengan minimal ketinggian 3 lantai mengelilingi tapak. Selanjutnya ada lintasan matahari. Dari analisis data yang telah dibuat, maka respon yang dapat disimpulkan pada area tapak yaitu pada area yang ditandai dengan warna biru dapat dibuat bukaan yang banyak. Untuk area yang ditandai dengan warna kuning dapat dijadikan sebagai tempat penerimaan masukan cahaya matahari pagi. Sedangkan area yang ditandai dengan warna merah merupakan area yang tidak dianjurkan untuk membuat bukaan yang banyak karena paparan sinar matahari pada siang dan sore hari. Selanjutnya untuk drainase, responnya menambahkan saluran air pada sekeliling tapak dan juga setiap sisi bangunan. Respon kedua adalah dibuat lubang resapan biopori untuk membantu mengurangi genangan air, yaitu pada area sekitar tumbuhan pohon dan sekitar jalur masuk area bangunan. Lanjut ke aksesibilitas. Dari hasil analisis yang telah didapatkan, saya merespon permasalahan aksesibilitas menuju tapak dengan membuat satu buah pintu gerbang pada area tapak depan, yaitu di menghadap Jalan Kapten Tendean, dan satu buah pintu gerbang pada area belakang tapak menghadap ke gang kecil. Hal ini bertujuan agar siswa yang tinggal di sekitar area
dan tidak perlu menempuh lokasi melalui jalan Kapten Tendean. Lanjut ke kebisingan. Menambahkan vegetasi di sekeliling tapak, yaitu vegetasi yang dapat ditambahkan berupa vegetasi peneduh seperti pohon palem, pohon tanjung, dan beberapa tanaman hias daun pucuk merah yang dapat menahan debu namun tidak memakan banyak tempat pada tapak dan juga dapat meredakan tingkat kebisingan pada tapak. Lanjut lagi ke vegetasinya. Respon pertama adalah mempertahankan vegetasi yang sudah ada di area tapak, terutama pada area depan dan belakang tapak. Hal ini dapat membantu menahan debu dan polusi dari asap kendaraan. Yang kedua ada menambahkan beberapa jenis vegetasi di area kanan dan kiri tapak, karena area tersebut lebih sering terkena paparan sinar matahari pada pagi dan sore. Untuk bangunan pentingnya, memaksimalkan fungsi bangunan, membuat bangunan dengan bentuk yang menarik, memaksimalkan ruang dalam bangunan SMK untuk berbagai macam fungsi. Lanjut ke pertimbangan karakter bangunan hijau. Yang pertama ada efisiensi energi, yaitu penggunaan perlengkapan pencahayaan yang efisien dan penggunaan sistem pemanas air tenaga surya. Selanjutnya ada penggunaan energi terbarukan seperti energi matahari, energi angin. Ada penggunaan bahan berkelanjutan, tindakannya untuk mengurangi polusi, mengurangi limbah, mengelola air limbah. Selanjutnya ada kualitas udara lingkungan dalam ruang yang baik, pemasangan dan penggunaan sistem pemanenan air hujan. Pertimbangan bentuk objek perancangan. Yang pertama ada secondary skin, fasad yang diterapkan pada bangunan ini yaitu dengan nuansa modern minimalis tapi tetap mempertahankan gaya tradisional. Kedua adalah tangga. Ingat bentuk fisik sekolah adalah memanjang seperti konsep rumah panggung, maka karakter ide bentuk perancangan tangga juga didasari oleh karakter dari rumah radang. Selanjutnya ada atap. Karakteristik atap pada bangunan SMK ini yaitu bentuk atap sederhana yang masih sangat melekat unsur tradisionalnya, misalnya bentuk atap pelana. Lanjut ke bentuk bangunannya. Ide dasar dalam penentuan bentuk objek rancangan didasari oleh bentuk dasar rumah adat tradisional Kalimantan Barat, yaitu rumah radang. Lanjut ke pertimbangan karakter perwadahan material. Yang pertama ada karakter warna. Skema warna ini masih menggunakan unsur warna coklat, tetapi memberikan kesan yang lebih luas untuk diterapkan pada interior rumah. Yang kedua ada karakter material. Material yang digunakan di dalam perancangan sekolah alami ini menggunakan material yang didapatkan dari potensi daerah lokal di sekitar site, yaitu di seputar wilayah Kabupaten Pontianak. Selanjutnya ada kesimpulan dari besaran ruang. Untuk ruang utamanya luasnya 2.452 meter persegi, ruang penunjang 1.709 meter persegi, ruang pengelola 256 meter persegi, ruang servis ada 255 meter persegi. Untuk totalnya yaitu 4.672 meter persegi. Untuk lahan parkir yaitu 1.210,4 meter persegi. Sedangkan lahan hijau atau KDH yaitu 3.921,6 meter persegi. Ini merupakan program ruang, yaitu hubungan ruangnya. Lanjut juga ada program ruang
merupakan bubble diagram pada lantai 1. Ini merupakan bubble diagram pada lantai 2. Ini merupakan bubble diagram pada lantai 3. Selanjutnya ada zonasi ruang. Peletakan zoning area fasilitas utama berdasarkan pertimbangan analisis APAK, yaitu di Jalan Kapten Tendean. Peletakan zoning area fasilitas penunjang berdasarkan fungsi dan kondisi site. Peletakan zoning area fasilitas servis berdasarkan potensi view yang tidak potensial dan berdasarkan hubungan aktivitas dengan fasilitas yang lain. Sedangkan untuk area servis yang berfungsi untuk menampung aktivitas servis seperti toilet, gudang, pos satpam, ruang CCTV. Lanjut ke area privat yang menampung fasilitas utama, yaitu ruang rapat, ruang kepala sekolah, ruang wakil kepala sekolah, ruang kejurusan, ruang TU, ruang guru, ruang arsip, ruang BK, ruang pustakawan, dan ruang arsip perpustakaan. Lanjut ke semi privat sebagai area yang menampung fasilitas utama guru dan siswa seperti ruang teori, ruang UKS, ruang PKS, ruang PMR, ruang pramuka, ruang baca, ruang praktik tata boga, ruang praktik perhotelan, dan ruang praktik kecantikan. Selanjutnya ada area publik yang menampung fasilitas utama dari pengunjung seperti lobi, resepsionis, musola, kantin, lapangan olahraga, dan aula. Konsep bentuk bangunannya, bentuk dasar SMKN adalah bentuk persegi yang kemudian mengalami pengurangan bentuk pada bagian tengahnya. Bangunan ini untuk dapat mendekati arsitektur hijau dapat menggunakan material atau bahan atap genting metal yang mudah menahan panas matahari langsung. Bangunan ini terinspirasi dari teknik terasering yang terlihat dari gubahan bentuk pada bagian kanan dan kiri bangunan, di mana pada area depan dari masing-masing gubahan dimanfaatkan sebagai lahan hijau atau konsep atap hijau. Lanjut ke bangunan ini menggunakan konsep biofilik yang dalam penerapannya lebih mementingkan fungsi bangunan. Contohnya yaitu dibuatnya saluran untuk air wudhu yang nantinya dapat digunakan lagi untuk menyirami tanaman hijau yang ada pada bangunan. Ini merupakan situasinya. Selanjutnya ada set plan-nya. Lanjut ke denah lantai 1 gedung B. Ada denah lantai 1 gedung A, denah lantai 1 gedung C. Lanjut ke denah lantai 2 gedung C, denah lantai 2 gedung B, denah lantai 3 gedung B, denah lantai 3 gedung C. Ini merupakan interior dari ruang kelas. Lanjut ke interior dari ruang guru. Lanjut ke interior dari ruang dapur praktik tata boga. Lanjut ke interior aula. Ini juga interior aula. Lanjut ke eksterior mata manusia. Dan lanjut lagi ke eksterior mata burung. Lanjut ke tampak bangunan. Ini merupakan potongan lanjut ke detail tangga. Tinggi anak tangga merupakan tinggi anak tangga yaitu 20 cm, sedangkan untuk pijakannya yaitu 30 cm. Lanjut ke detail anak tangganya. Pada tangga di sini menggunakan tulangan 10 dan juga tulangan diameter 8. Untuk balok anaknya yaitu balok 20 kali 35 cm. Untuk railing tangga, di sini kami menggunakan railing tangga aluminium.
Lanjut ke rencana titik lampu. Jenis lampu yang digunakan yaitu lampu TL LED tabung linier dan juga lampu LED spot. Untuk saluran listriknya yaitu dari tiang listrik ditampung ke KWH, setelah itu disalurkan lagi ke panel, lanjut ke sub MCB. Setelah dari sub MCB baru disalurkan ke tiap saklar dan juga stop kontak di dalam ruangan. Selanjutnya ada rencana yang pertama ada detail JV1, ada detail JV2, ada detail JV3, ada detail J1, ada detail V1, ada detail V2, ada detail PV1, ada PV2, ada PV3, ada detail P1, P2, P3, dan P4. Lanjut ke portal menggunakan balok 70x35 dan juga kolom 60x60, dimana di sini kami menggunakan tulangan diameter 16 dan juga untuk begelnya kami menggunakan tulangan diameter 10-nya. Lanjut, ini merupakan penangkal petirnya. Penangkal petir sistem elektrostatik. Kita lihat dari gambarnya. Ini merupakan detail grounding rod pada penangkal petir. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.